Buku adalah jendela dunia, maka rasanya tak berlebihan bila menjadikan buku sebagai teman di kala bersantai sambil ngobrol dan diskusi. Nah, salah satu tempat untuk bersantai sambil diskusi ringan dengan dikelilingi berbagai macam buku adalah di Kampung Buku. Terletak di Jalan Sultan Adam nomor 171, Kota Banjarmasin, tempat nongkrong ini cukup populer di kalangan mahasiswa. Mengusung konsep buku dan literasi, tidak sedikit mahasiswa yang menjadikan Kampung Buku sebagai tempat santai sambil diskusi. Para mahasiswa sering berdiskusi membahas filsafat, sastra, politik, budaya, hingga agama. Menurut Haji Riansyah, salah satu inisiator Kampung Buku diharapkan bisa menjadi sarana untuk memajukan literasi generasi muda. Para pengunjung juga bisa membaca berbagai buku yang disediakan di rak. Sebab ujarnya, membaca buku secara langsung memiliki kesan berbeda dengan membaca melalui handphone. Diceritakannya, Kampung Buku telah berdiri sejak tahun 2019. Idenya berawal dari 5 orang sastrawan dan budayawan yang memiliki hobi membaca buku. Setahun setengah Kampung Buku ini berdiri. Itu diinisiasi ada 5 orang waktu itu. Aku, terus yang bisi kiosa buku ini Arif, ini dosen di FISIP kalau salah, dosen antropologi. Itu ada Reja, dosen di FKIP, dosen PPKN. Aku ngajar juga di STKIP. Dulu ada Noval, ada Kang Hedi dulu sebelum ini, itu juga dosen di STKIP. Jadi kami ini memang orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan, otomatis itu literasi, terkait dengan literasi. Dan kami ini sebelum ini memang orang-orang yang suka buku lah, pecinta buku. Rata-rata kami ini bisi koleksi buku ya di atas satu lemari lah rata-rata. Terus kedua, kawan-kawan ini juga sebelumnya sudah ada bisi lapak buku online secara online, yang memang jualannya adalah buku-buku, selain buku-buku yang sifatnya umum, buku-buku bacaan di luar sekedar perkuliahan, buku-buku bacaan untuk menambah wawasan. Kedua juga hanya menjual buku-buku lokal, karya penulis-penulis lokal untuk mengenalkan Banjar, Kalsel gitu kan. Nah, lalu kami ngumpul, lalu menginisiasi tempat ini, lalu berdirilah tempat ini. Lahan punyaku, ya bangunan punyaku, tapi sama-sama, buahnya sewa dan kita garap sama-sama. Tujuannya apa ya? Tujuannya itu memajukan literasi terutama di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan secara umum. Khususnya kaum milenial, Mas. Semua kalangan, ada cuman kaum milenial, juga orang-orang yang terdidik, orang-orang yang mungkin juga kada terdidik, maksudnya kada kuliah tinggi. Tapi paling kada ini menyediakan ruang biasanya masyarakat Banjarmasin kalau hendak mengenal buku, ada dunia literasi yang lebih yang lebih intens, yaitu ke Kampung Buku nongkrongnya kan kayak itu. Nah, tapi kan juga karena cuma sekedar buku, kalau cuma sekedar buku berat. Persoalan di kita ini sebenarnya bukan soal kita kadang membaca. Kalau membaca itu kita membaca di berita-berita online, dari PDF mungkin 1-2 baca kita. Tapi akses ke buku yang lebih langsung gitu. Karena kami percaya orang yang terbiasa megang buku sehari-harinya baca buku itu berbeda dengan sekedar yang baca berita-berita pendek atau cuma sekedar status-status kayak gitu aja lah, itu berbeda. Ini wawasan soal membentuk wawasan, soal membentuk sikap keseharian. Nah, itu yang dimaksud dengan menjadikan literate, orang yang terdidik, orang yang sarjana lah kayak gitu. Literasi kan dari kata itu lah. Orang yang punya pemahaman. Jadi literasi itu bukan sekedar membaca, tapi orang yang punya pemahaman, lalu kemudian bisa nulis, bisa berdiskusi, bisa apa. Nah, Kampung Buku itu menyediakan ruang itu semua. Di sini ada pelatihan menulis, ada diskusi-diskusi dari yang remeh-temeh sampai yang berat-berat gitu.
Jadi sekali lagi ini untuk memajukan dunia literasi di Kalimantan Selatan dan Banjarmasin secara khusus. Jadi ya bedanya kampung buku dengan kafe-kafe yang lain itu mas, selain dari segi ada buku, terus kayak dengan konsep yang berbeda, ada nggak perbedaannya dari yang Kira lain? konsep dunia literasi itu sendiri berbeda. Cek aja mungkin adalah kafe atau yang lain yang sekalian jual buku atau menyediakan ruang untuk membaca kayak kita, atau ruang untuk diskusi atau ruang panggung untuk menyampaikan pikiran-pikiran. Kira mungkin ini satu-satunya di Banjarmasin lah. Luar biasa. Nah itu terus ya memang tadilah kenapa harus buku, padahal sekarang banyak. Iya. Itulah kami generasi aku terus terang lah yang aku ini dia generasi mungkin 2-3 tingkat di atas bukan milenial sekarang lah, yang semua sudah sejak awal lahir itu sudah megang HP atau gadget gitu lah. Aku kan juga megang HP aku sudah kuliah atau sudah umur kerja lah kayak gitu lah. Sebelumnya aku ya pegang buku. Dan itu kami rasakan berbeda dengan orang yang baca di HP itu. Nah, kami hendak mensosialisasikan itu lagi, bahwa tetap selain kalian baca, pengetahuan itu bisa diakses dengan mudah di internet itu, memegang buku ini punya sensasi yang berbeda. Ini ada sikap di sini, ada cara pandang di sini, dan seterusnya. Itu yang hendak kami sebarkan. Berarti harapannya mas untuk bagi pengunjung ke kampung buku ini apa mas? Nah, lalu kemudian persoalannya adalah apakah setelah 1,5 tahun itu berhasil pikiran-pikiran kami itu, gagasan-gagasan kami lah, orang jadi sadar buka ada juga. Ternyata memang berat itu. Dan sejak awal kami sadari itu. Apakah itu kemudian pengaruh terhadap penjualan buku? Ya ada juga. Tapi bahwa kemudian orang lebih mudah dekat dengan buku. Orang datang ke sini banyak nongkrong sebelumnya. Ada yang main game aja, ada yang ngobrol yang lain, melirik buku gitu ada. Tapi itu ada masalah karena pembiasakan diri itu ya bertahap. Yang penting orang pertama nongkrong di sini, mau minum kopi kah, mau apa kah, intinya terbiasa dengan ada buku di sekitarnya. Itu satu pembiasaan, aku kira, dan itu harus terus menerus kayak kenal. Aku kira pastilah orang-orang itu datang mungkin awalnya ke sini anak berkawanan aja atau apa. Tapi masa kerja setelah sekian waktu kerja dari buku satu dan pasti ada lah. Nah, harapan kami ini kemudian bisa menyentuh gitu perlahan-lahan. Memang ini proyek jangka panjang, kadang bisa sesaat lalu keluar buku ya kadang kayak itu caranya. Tapi ini perlahan-lahan dan karena kami yakin memberi pengaruh lah terhadap dunia literasi di Banjarmasin. Salah satu mahasiswa ULM, Daus, mengaku kampung buku menjadi tempat santai yang menarik. Menurutnya, selain bisa menambah wawasan dan pengetahuan, makanan yang disajikan juga cukup bervariasi. Nanya nih mas, alasan mas sering nongkrong di sini tuh apa mas? Pertama dekat, yang kedua baristanya asik-asik diajak ngomong, dan kopinya lumayan enak lah. Berarti mas juga pecinta kopi ya mas? Kalau jadi pecinta enggak, tapi suka aja. Makasih mas ya atas waktunya. Menariknya, para pengunjung juga bisa mengikuti kelas menulis, kelas sastra dan budaya, hingga diskusi filsafat bersama budayawan dan sastrawan di Kalsel. Agil Mawardi melaporkan.